adik-adik, apa kabar? Nah, sebelum mulai ibadah, Kak Mervi mau tanya Kak Yuli dulu nih. Kak Yuli apa kabar hari ini? Kabar baik Kak Mervi. Luar biasa ya Kak Yuli ya, luar biasa baik. Oke adik-adik apa kabar di rumah? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Nah adik-adik kita bersuka cita hari ini kita boleh berkumpul bersama walaupun hanya lewat video ini. Mari bersama-sama dengan semangat kita berdiri dan dengan rasa syukur mari kita bangkit. Berdiri dan memulai ibadah ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, selama seminggu ini Kak Mervi mau tanya, ada nggak ya yang, jangan seminggu deh, selama ini ada nggak ya yang pernah dimarah-marahin sama orang tuanya? Ada? Kak Mervi yakin ada pasti. Nah kalau kita dimarahin sama orang tua kita, biasanya karena kita berbuat baik atau karena kita berbuat buruk ya adik-adik? Coba kita pikir-pikir kembali. Biasanya kan Kak Yuli kalau kita berbuat nakal atau kita berbuat buruk, ya kan Kak Yuli ya biasanya kayak gitu ya, kalau kita berbuat buruk baru kita dimarahin sama orang tua kita. Iya Kak, karena kita kan sudah salah, makanya kita diingatkan. Iya, Kak Mervi juga yakin orang tua kita itu memarahi kita karena dia mau kita jadi anak yang baik kan Kak Yuli? Iya. Nah sama seperti Tuhan, Dia juga sayang sama kita. Kadang-kadang Tuhan memperingatkan kita karena sesungguhnya Tuhan benar-benar sayang sama kita. Nah adik-adik kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 5. Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Kak Mervi akan membaca ayatnya yang ganjil dan adik-adik tolong membaca ayatnya yang genap. Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita menyanyi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kak Mervi harap sudah ya. Sekarang kita sudah duduk tenang. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu lagi pada hari Minggu ini. Kami sadar kalau hari-hari yang kami lalui sering membuat sedih orang tua, teman-teman, terlebih lagi Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu. Adik-adik yang ada di rumah, andai kata Tuhan membuat adik-adik menjadi sangat kuat seperti Superman, atau sangat kuat seperti Iron Man atau Kapten Amerika, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Pintar, kakak yakin ada yang mau menjadi pemberantas kejahatan, ada yang mau menjadi penolong yang lemah, dan masih banyak lagi. Dan kakak yakin semuanya itu adalah untuk melakukan kebaikan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang sangat kuat. Tetapi kekuatannya tidak dipakai dan tidak dipergunakan dengan baik. Kira-kira adik-adik tahu siapa tokoh Alkitab yang kakak maksud? Kalau mau tahu ceritanya, ayo silakan duduk dengan manis, duduk yang rapi, kakak mulai bercerita. Adik-adik, setelah sekian lama bangsa Israel hidup dengan damai, mereka beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel kembali melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan, dan Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membiarkan bangsa Filistin menindas bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Cukup lama ya. Jadi ini semua adalah akibat dari bangsa Israel yang kembali tidak taat, kembali meninggalkan Tuhan. Pada suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoa yang tidak bisa punya anak alias mandul. Malaikat ini menyampaikan kabar dari Tuhan bahwa mereka akan segera memiliki anak. Malaikat ini berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh minum minuman yang memabukkan atau makan makanan yang haram. Karena anak ini
yang akan membebaskan bangsa Israel. Dan ia akan lahir untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu rambutnya tidak boleh dicukur untuk selama-lamanya. Bisa kebayang adik-adik ya, kalau rambut kita tidak dipotong dalam waktu yang lama, panjangnya seperti apa. Demikian juga Simson, Tuhan melarang agar Simson tidak boleh memotong rambutnya sampai selama-lamanya. Demikian pesan malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Nah adik-adik, akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan menjadi kenyataan. Akhirnya istri Manoah melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Simson. Simson ini sungguh diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Simson. Bahkan Simson dapat mengalahkan singa yang besar dan kuat dengan tangan kosong atau tidak memakai senjata. Jadi singa itu dicabik-cabiknya. Singa itu tidak berdaya di hadapan Simson karena Simson memiliki kekuatan yang luar biasa. Simson sangat senang sekali dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson. Nah adik-adik, pada suatu hari bangsa Filistin membuat Simson marah. Dan Simson mau membalas dendam dengan membakar kebun gandum milik bangsa Filistin. Tetapi apa yang dilakukan Simson ini justru membuat bangsa Filistin tambah marah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap Simson, mereka mengikat Simson dengan erat. Mereka membawa Simson ke Lehi dengan anggapan bahwa ketika Simson terikat dengan erat, Simson tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi mereka salah. Ternyata sampai di Lehi, Simson dengan mudahnya melepaskan ikatan tersebut. Lalu apa yang Simson lakukan? Simson membunuh orang-orang yang ada di situ hanya dengan memakai tulang rahang keledai. Dan banyak sekali orang yang Simson bunuh pada saat itu. Adik-adik mau tahu berapa yang Simson bunuh dengan hanya memakai tulang rahang keledai? Ada 1.000 orang. Wah, hebat sekali ya kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada Simson. Nah adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, ketika Simson pergi ke Gaza, Simson melihat seorang perempuan yang cantik. Simson menyukai perempuan tersebut, dan perempuan tersebut ini bernama Delila. Adik-adik yang ada di rumah yang namanya Delila, kakak yakin adik-adik yang namanya Delila pasti juga cantik. Nah adik-adik, Delila ini Simson jadikan istri. Tetapi sangat disayangkan Delila ini tidak menjadi istri yang baik karena dia tidak mengenal Tuhan. Hanya karena uang, Delila ini tega-teganya mengkhianati suaminya yaitu Simson. Delila bekerja sama dengan orang Filistin untuk menangkap Simson. Bukan hanya itu, Delila juga membujuk Simson sampai 3 kali agar Simson memberitahukan kepada Delila apa yang menjadi kelemahannya. Tetapi ketika Delila bertanya kepada Simson, Simson selalu mengerjai Delila. Dia memberikan jawaban yang tidak benar.
Nah, tetapi karena cintanya Simson kepada Delila, maka Simson akhirnya memberitahukan kepada Delila, kekuatanku adalah rambutku. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Saya akan seperti orang-orang pada umumnya. Nah, adik-adik, sangat disayangkan sekali Simson ini. Kenapa Simson seperti ini? Tega-teganya dia melupakan Tuhan. Tega-teganya dia memilih lebih menyenangkan hati Delila daripada menyenangkan hati Tuhan. Dan akibat yang dilakukan oleh Simson ini, maka pada saat tertidur Delila memotong rambut Simson, rambut suaminya. Padahal rambutnya tidak boleh dipotong. Kalau dipotong, kekuatan Simson hilang. Akhirnya adik-adik tahu kan apa yang terjadi setelah rambutnya Simson dipotong? Simson kehilangan kekuatannya, sehingga Delila dan bangsa Filistin dengan mudah menangkap Simson. Simson akhirnya ditangkap, tangannya diikat, kakinya diikat, bahkan lebih parah lagi, agar Simson tidak bisa melarikan diri, matanya dibutahkan, dan Simson dikurung di dalam penjara. Kasihan Simson, begitu menderita. Ya, akibat dia lebih memilih menyenangkan hati Delila daripada menyenangkan hati Tuhan. Ketika Simson ditangkap, orang Filistin sangat senang karena berhasil menangkap Simson yang adalah musuh besar bangsa Filistin pada saat itu. Saking senangnya mereka membuat pesta kemenangan dan ingin agar Simson tampil di depan. Buat apa sih? Kasihan Simson ya, sudah tidak bisa apa-apa. Ketika mereka bikin pesta, Simson mau ditaruh di depan. Ternyata mereka tidak puas hanya dengan menyakiti fisik Simson. Mereka pun meledek-ledek dan menghina Simson. Nah, Simson pun dibawa ke depan mereka. Simson meminta kepada anak yang menuntunnya agar ditaruh di antara tiang penyangga rumah tempat pesta tersebut. Ya. Sambil memegang tiang itu, Simson berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan sekali lagi agar saya bisa mati bersama musuh-musuhmu. Simson berseru dengan penuh kesungguhan, dengan rasa sakit, rasa malu. Dia datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa Simson. Tuhan memberikan kekuatan sekali lagi kepada Simson. Dan dengan tenaganya yang terakhir, Simson mendorong dengan kuat tiang penyangga tempat atau tiang penyangga gedung itu yang Simson pegang. Sehingga rubuhlah gedung pesta itu dan menimpa banyak sekali orang Filistin yang hadir dalam pesta kemenangan tersebut. Jumlahnya sangat banyak, melebihi jumlah orang yang Simson bunuh sebelumnya. Simson juga meninggal bersama dengan orang Filistin yang hadir pada saat itu. Lalu saudara-saudara Simson datang mengambil dan menguburkan Simson. Adik-adik sekolah minggu, lewat cerita ini kita belajar bahwa Tuhan sumber kekuatan. Maka ketika kita datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pengampunan kepada Tuhan,
maka Tuhan akan menjawab doa kita dan memberikan kita kekuatan. Seperti yang dialami Simson dalam cerita kita hari ini. Amin untuk cerita firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 dan Hakim-Hakim pasal 16 ayat 29. Kakak akan membacakannya ya. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Pasal yang ke-16. Pasal 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Amin untuk cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Simson dan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Wah, Tuhan kita itu sangat luar biasa dan besar dan ajaib ya adik-adik. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Baik adik-adik, kita sekarang akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan disiapkan persembahannya semua. Kak Mervi membacakan kita nats persembahan kita pada hari ini dari Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sambil persembahan kita dijalankan, kita akan menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita ulang sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Yesus Tuhan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Bahkan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman ini selalu mengajarkan kami
agar kami selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu melakukan hal yang Tuhan kehendaki, dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini dan Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi kami anak-anak sekolah minggumu dalam aktivitas kami. Kami yang sudah bersekolah, walaupun kami masih ada yang bersekolah di rumah, Tuhan menolong kami agar kami tetap menjadi seorang pelajar yang baik. Kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Adik-adik kami yang masih kecil, yang belum bersekolah dan masa pertumbuhan, Tuhan tolong agar bukan badannya saja yang tumbuh besar, imannya juga boleh tumbuh seiring dengan pengenalan akan Engkau. Teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti ibadah online hari ini, jikalau ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang malas, ada yang sengaja lupa, Tuhan sadarkan agar di hari Minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online seperti yang kami lakukan pada hari ini. Kami berdoa bagi segenap kakak-kakak sekolah minggu kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan agar mereka boleh menjadi seorang pelayan yang baik. Tak lupa juga kami berdoa bagi kedua orang tua kami. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong agar itu semua menjadi berkat yang terbaik bagi kami. Ajar kami selaku anak-anaknya untuk patuh kepada orang tua dan bangga terhadap orang tua kami. Hari ini kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami yang khususnya sedang menghadapi masalah yaitu pandemi COVID-19. Kepadamu kami serahkan ini Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami mohon agar pandemi ini segera berlalu. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, bahkan seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Ini seru sembahyang kami Tuhan, ini permohonan dan syafaat kami. Kami datang kepadamu bermohon dan berseru di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Mervi membacakan nas Alkitab dari Hakim-Hakim 13, ayatnya yang keempat, sebagai petunjuk hidup baru untuk kita semua. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang haram. Adik-adik, dengan berdiri, kita menyanyikan Aku Anak Terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang,
Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita dengan semangat dan bersuka cita kita nyanyi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu depan. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.